Halo semuanya, kembali lagi bersama Miss Monik. Saat ini Miss Monik akan membawakan cerita dongeng yang berjudul Kelinci Pemberani dan Bunga Matahari Ajaib. Diharapkan anak-anak dapat menonton dongeng ini sampai selesai ya, karena di akhir video akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak semua. Semangat! Di sebuah padang rumput yang luas, tinggallah seekor kelinci kecil bernama Kiki. Kiki sangat lincah, tapi sayangnya ia mudah sekali takut. Suara angin kencang membuatnya gemetar. Bahkan bayangannya sendiri sering membuatnya terlonjak. Suatu pagi yang cerah, Kiki sedang asik melompat-lompat mencari daun semanggi kesukaannya. Tiba-tiba ia melihat sesuatu yang luar biasa di tengah padang. Itu adalah setangkai bunga matahari yang tingginya menjulang, bahkan lebih tinggi dari pohon di dekatnya. Kelompoknya berwarna kuning keemasan yang sangat terang, dan di tengahnya biji-biji hitam bersinar seperti bintang. Semua hewan di hutan tahu tentang bunga itu. Mereka menyebutnya bunga matahari ajaib karena konon siapapun yang berani menyentuh daunnya akan mendapatkan satu keajaiban, yaitu menjadi sangat berani. Kiki ingin sekali menjadi berani. Ia membayangkan betapa asiknya tidak perlu lari setiap kali mendengar suara ranting patah. Dengan hati berdebar-debar, Kiki mulai melompat mendekati bunga itu. Lompatan pertama. Aduh, bagaimana kalau bunga itu bergoyang? Pikir Kiki sambil melompat di balik batu. Lompatan kedua. Bagaimana kalau ada semut galak di batangnya? Ia bersembunyi di balik rumput ilalang. Kiki melihat tupai yang sedang memanjat pohon dengan mudah. Ia melihat rusa yang berjalan gagah tanpa takut. Kiki menarik nafas dalam-dalam. Aku pasti bisa, bisik Kiki pada dirinya sendiri. Kiki berlari sekencang yang ia bisa. Tap, tap, tap. Ia tidak berhenti, tidak menoleh dan tidak memikirkan hal-hal yang menakutkan. Ia hanya fokus pada kelopak kuning emas bunga matahari ajaib di depannya. Seret, Kiki berhasil. Ia menyentuh salah satu daun bunga matahari ajaib itu dengan hidungnya. Ia menunggu apakah ia merasa ada kekuatan super masuk ke tubuhnya. Apakah ia tiba-tiba bisa terbang? Ternyata tidak ada yang terjadi. Bunga itu bisa tetap diam. Kiki merasa sedikit kecewa. Ya, ternyata aku masih takut, gumamnya. Tiba-tiba dari semak-semak seekor rubah yang licik melompat keluar.
kelinci kecil, kau sendirian ya? Kata Rubah dengan senyum jahat. Biasanya Kiki akan langsung pingsan ketakutan. Tapi kali ini berbeda. Kiki ingat betapa cepat ia berlari tadi. Ia ingat bagaimana ia tidak berhenti melompat. Biasanya Kiki akan berlangsung pingsan ketakutan. Tapi kali ini berbeda. Kiki ingat betapa cepat ia berlari tadi. Ia ingat bagaimana ia tidak berhenti melompat. Aku tidak takut padamu, Rubah, seru Kiki dengan suara yang lantang. Aku adalah kelinci tercepat di padang rumput ini. Wush, kata Kiki. Kiki langsung berbalik dan lari secepat kilat. Rubah itu terkejut melihat Kiki yang begitu berani dan cepat. Rubah mencoba mengejar, tapi ia tidak secepat Kiki. Kiki berhasil sampai di rumahnya dengan selamat. Ia duduk sambil mengatur nafas. Ia tidak merasakan kekuatan sihir dari bunga, tapi ia menyadari satu hal. Aku lari secepat itu karena aku benar-benar ingin menyentuh bunga itu. Aku bahkan berani membentak Rubah, bukan karena sihir, tapi karena aku sudah tahu rasanya jadi berani saat aku berlari ke arah bunga itu. Kiki tersenyum lebar. Ia baru sadar keberaniannya bukan berasal dari bunga matahari ajaib, tapi berasal dari dirinya sendiri. Ia sudah menjadi berani sejak ia memutuskan untuk melompat mendekati bunga itu, melawan rasa takutnya. Mulai hari itu, Kiki tidak lagi mudah takut. Setiap kali ia merasa cemas, ia ingat saat ia berlari kencang menuju bunga matahari ajaib. Ia sudah menemukan keajaiban yang sesungguhnya, yaitu kepercayaan diri. Pesan moral dari cerita ini adalah keberanian sejati tidak datang dari benda ajaib, tapi datang dari usaha kita sendiri untuk melawan rasa takut. Kalau kita mau mencoba, kita pasti bisa menjadi pemberani. Seru bukan cerita dongeng kali ini? Pertanyaan dari cerita dongeng ini adalah, apa pesan moral dari cerita dongeng ini? Silakan anak-anak menjawabnya di kolom komentar atau di buku tulisnya. Sekian video dongeng kali ini. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Bye!